Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haswandika Kassandria dari kelas 8 Ki Manufaktur dengan NIM 19024 11020. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari menganalisa jurnal FMEA dengan judul Analisa Kegagalan Sistem Pelumasan dan Pemilihan Metode Perawatan di Kapal Menggunakan Metode FMEA dalam rangka menunjang operasi transportasi laut di Indonesia. Pendahuluan. Motor induk kapal merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional kapal. Namun, motor induk ini membutuhkan sistem pelumasan yang baik untuk menjaga kinerjanya. Nah, sistem pelumasan yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan kegagalan motor induk dan berdampak negatif pada operasional kapal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendukung transportasi Indonesia, terutama di kelautan, dengan mengidentifikasi mode kegagalan tersebut dan dampaknya pada komponen sistem pelumasan kapal. Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan metode FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis untuk menganalisis kegagalan sistem pelumasan. Metode FMEA ini adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi mode kegagalan, menganalisis resiko dampaknya, dan menentukan tingkat resiko dari setiap komponen sistem pelumasan. Dalam metode ini, peneliti menerapkan metode FMEA untuk mengidentifikasi komponen-komponen dengan tingkat resiko tinggi pada sistem pelumasan kapal. Ya, jadi dalam penelitian ini terdapat beberapa hasil, yaitu ditemukan seperti langkah-langkah dalam melakukan analisis kegagalan sistem pelumasan menggunakan metode FMEA ini. Pertama ada identifikasi komponen, yaitu identifikasi semua komponen yang terlibat dalam sistem pelumasan kapal, seperti di sini ada lob oil tank, ada LO pump, LO cooler, LO filter, dan lain-lain. Kemudian juga terdapat identifikasi mode kegagalan. Jadi untuk setiap komponen, identifikasi semua kemungkinan mode kegagalan ini yang nanti dapat terjadi kemungkinan. Jadi metode kegagalan adalah cara di mana komponen tidak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi dapat dilihat dari tabel juga, itu ada yang unlikely, ada yang possible, yang kemungkinannya itu. Jadi kemudian analisis dampak, evaluasi dampak dari setiap metode kegagalan terhadap sistem pelumasan dan kinerja motor induk kapal. Jadi dampak dapat berupa kerusakan komponen lain, jadi kayak menghasilkan penurunan kinerja atau bahkan kegagalan total pada motor induk. Kemudian nomor 4 itu ada penentuan tingkat resiko, yaitu menggunakan matriks resiko, tentukan tingkat resiko. Jadi untuk setiap metode kegagalan berdasarkan kombinasi yang kemungkinan terjadi kegagalan dan dampaknya. Jadi tingkat resiko yang dapat dilabeli itu ya seperti yang ada di tabel sebelah kanan ini, yaitu berdasarkan level atau high, low, or medium. Jadi berdasarkan level. Kemudian dalam hasil penelitian ini juga kelima ada prioritaskan tindakan perbaikan. Jadi berdasarkan tingkat resiko, prioritaskan tindakan perbaikan itu perlu dilakukan. Komponen yang dengan tingkat resiko tinggi yang high ini misalkan di sini ada LO pump dan purifier misalkan dan sebagainya. Jadi metode perawatan dapat berupa perawatan yang dapat memperhatikan lebih dalam lagi. Jadi yang level tertinggi itu harus diperhatikan lebih dalam lagi, serta harus lebih baik dalam perencanaan perawatan dan pemantauannya. Kemudian yang keenam itu ada pemilihan metode perawatan. Berdasarkan analisis FMEA ini ditentukan metode perawatan yang paling sesuai untuk setiap komponen. Nah, metode perawatan yang dapat berupa perawatan preventif, perawatan prediktif, ada juga perawatan korektif. Jadi tergantung pada tingkat resiko dan
karakteristik dari komponen itu tersendiri. Kemudian yang terakhir itu ada implementasi dan pemantauan. Jadi terapan tindakan, perbaikan, dan metode perawatan yang telah ditentukan. Selanjutnya itu dilakukan pemantauan secara teratur untuk memastikan bahwa sistem pelumasan ini berfungsi dengan baik dan resiko kegagalan dapat diminimalisir. Gitu. Kemudian kesimpulan penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa komponen memiliki resiko tinggi, sementara yang lain memiliki resiko rendah. Terus juga metode perawatan yang direkomendasi adalah perawatan preventif dan korektif. Kemudian dokumentasi data kegagalan sangat penting dalam pengambilan keputusan perawatan. Yang terakhir adalah penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas perawatan dan mendukung transportasi laut yang efisien di Indonesia. Jadi terdapat juga manfaat dari penelitian ini untuk negara, yaitu hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang resiko kegagalan sistem pelumasan kapal. Kemudian dengan pemahaman ini, kita dapat mengembangkan strategi perawatan yang tepat dan terencana untuk mengurangi resiko kegagalan dan memastikan kinerja motor induk itu bekerja secara optimal. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.